Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan media ajar. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan prosedur pemilihan media. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6 yaitu Nanda Tamasinta, Karisma Khairunisa, Muhammad Fatur Rahman, Salsabila Ridwani Widianto. Baiklah, untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silahkan. Saya Salsabila Ridwani Widianto, NIM 12205193228, akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang prosedur pemilihan media. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakter peserta didik. Dalam identifikasi karakter peserta didik ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karakteristik yang bersifat umum seperti peserta didik kelas berapa, jenis kelamin apa, latar belakang budaya apa, kebiasaan, dan sebagainya. Yang kedua, karakteristik yang bersifat khusus seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, yang kedua yaitu menelaah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga menjadi faktor pertimbangan dalam pemilihan media karena jenis kompetensi yang diharapkan dicapai sangat terkait dengan jenis media yang digunakan. Yang ketiga yaitu mengkaji karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar menentukan pemilihan media dalam pembelajaran. Sifat bahan atau materi ajar menentukan bentuk tugas dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu menetapkan pilihan media. Dari hasil telaah berbagai faktor yang terkait dengan karakteristik siswa, materi ajar, dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, maka akan diketahui alternatif jenis dan format media yang bisa dipilih. Yang kelima yaitu mereview. Mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Sedangkan yang dikemukakan oleh Arif S. Hadiman, ada 3 model yang dapat dijadikan prosedur dalam pemilihan media yang akan digunakan. Yang pertama, model flowchart. Model ini menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua, model matrik, berupa penangguhan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Yang ketiga, model checklist yang meneguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Saya Harisma Khairunisa dengan NIM 12205193077 akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang prinsip pemilihan media pembelajaran. Berikut ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran bisa disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. Media yang telah memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi ini tentunya akan meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar dan mendukung pencapaian dalam pembelajaran. Materi yang disampaikan melalui media ini juga akan lebih mudah diserap anak didik. 2. Prinsip taraf berpikir siswa. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan prinsip taraf berpikir siswa. Karena jika tingkat kerumitan media pembelajaran tidak sesuai dengan taraf berpikir siswa, maka bisa berakibat siswa bukannya semakin mudah memahami, justru malah akan menjadi semakin bingung dan tidak fokus pada tujuan dan materi pembelajaran, hingga tidak dapat memperoleh hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu karena akan lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Di sini, guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Karena jika media tidak tersedia di sekolah, maka semua yang telah direncanakan akan sia-sia dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Atau guru harus meminjam atau bisa juga membuat sendiri media itu. Yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran.
Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif lagi jika guru memiliki sendiri media yang akan digunakan, contohnya seperti laptop. Yang keenam, alokasi waktu. Dalam alokasi waktu ini, guru harus bisa mensiasati dengan berbagai cara agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang ketujuh, fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang kedelapan, keamanan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman bagi mereka, bagi anak didik, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung tidak terjadi. Contohnya, media pembelajaran yang mudah terbakar, tajam, panas, atau bahan-bahan kimia yang bersifat korosif atau merusak. Perkenalkan, nama saya Nandata Mama Sinta Pramesti, absen 1-22-20-5-19-30-26. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, media yang akan digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya.